Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada pembahasan kali ini saya ingin masuk kepada topik ini ya, termasuk fenomena yang banyak juga terjadi, yaitu plagiasi skripsi mahasiswa tinggi. Ya, saya juga berpengalaman ini ya, karena di kampus itu saya juga yang cek ya plagiasi skripsi dan juga artikel mahasiswa sebelum maju ke kompre gitu ya, mahasiswa S1 ya. Nah, saya juga sering temukan plagiasinya itu bahkan tinggi-tinggi ya, karena memang mungkin dari awal tidak dicek ya, tidak dicek secara mandiri oleh mahasiswa, tidak dikontrol plagiasinya. Ditambah lagi mungkin banyak juga yang melakukan yang tidak sesuai arahan ya. Jadi banyak juga yang mungkin menggunakan joki atau hanya copy paste dari skripsi atau proposal seniornya gitu ya. Nah, itu yang bermasalah hingga di akhir itu kesulitan ya untuk mengkonversi ke artikel ya, kemudian juga untuk menurunkan plagiasi skripsi maupun plagiasi artikel. Nah, ini sebenarnya kalau apalagi di zaman sekarang ya, ada yang serba digital, itu sebenarnya kita bisa menggunakan banyak cara ya. Saya coba dengan 4 cara ini ya, mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa sekalian ya. Nah, yang pertama ini ya, cari sumber yang berbahasa asing, intinya selain berbahasa Indonesia. Misalnya judulnya tentang berkaitan dengan interaksi sosial, maka carilah artikel-artikel ya, tulisan-tulisan ilmiah, buku ya yang ada di internet ataupun di pustaka lain sebagainya itu ya, yang berbahasa asing ya, kemudian baru translate ke bahasa Indonesia untuk mengutipnya. Nah, coba saja, tapi saran saya kalau bisa dicek dulu plagiasinya ya. Jadi setelah ditranslate, cek plagiasinya, kan banyak ya tersedia cek plagiasi yang online itu yang gratis ya. Nah, cek dulu, karena bisa jadi sumber itu sudah digunakan juga oleh mahasiswa lain atau orang lain sebelumnya, sehingga kalau sudah digunakan oleh orang lain meskipun itu berbahasa asing, nanti tentunya juga akan terbaca plagiasi ya, karena bisa jadi artikel orang lain itu sudah terbit atau skripsinya repositori gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, parafrase. Nah, atau gunakan kutipan tidak langsung. Jadi kalau ngambil dari artikel atau buku gitu ya, jangan di copy paste sama persis, tapi bahasakan sendiri ya, atau buat kutipan tidak langsung lah istilahnya ya. Jangan di copy paste, parafrase dulu. Nah, ya, bisa digunakan parafrase. Nah, parafrase ini sebenarnya berkaitan dengan nomor 4 nanti. Itu bisa secara manual ya, bisa juga menggunakan AI ya. Nah, tapi berpandai-pandai ya. Ya, misalnya bunyi paragrafnya saya akan pergi ke pasar sore hari. Nah, kan bisa saja diparafrase menjadi sore hari saya akan pergi ke pasar, atau apapun, pokoknya jangan sama persis ya bahasanya dengan sumber aslinya. Nah, itu ya parafrase atau kutipan langsung. Yang ketiga, nah sebenarnya ini harusnya di nomor 1 ya, pemikiran sendiri ya. Itu pemikiran sendiri ya, ya minimal yang realitas ya, penelitian kita, fakta di lapangan itu masa ya pakai AI juga, kan kita bisa ceritakan sendiri ya minimal ya. Akan lebih bagus lagi misalnya kalau yang dikutip tadi kan menggunakan bahasa sendiri ya, atau pemikiran sendiri setelah dibaca ya, sama juga dengan kaitannya dengan parafrase tadi ya. Nah, sebenarnya kalau pemikiran sendiri rasanya itu akan minim terbaca plagiat ya. Nah, itu kan tergantung lagi bagaimana mahasiswa itu menarasikan pemikirannya itu kan. Nah, ini sebenarnya karena ini yang nomor 3 ini saya juga menemukan mahasiswa yang punya kemampuan ini ya, memang suka bercerita ya, suka menulis, suka mengembangkan ide-ide gitu ya. Nah, ini akan lebih bagus lagi kalau pemikiran sendiri, tidak butuh lagi AI ya, tidak butuh lagi
kutipan langsung atau kutipan tidak langsung gitu ya. Nah, meskipun memang kalau dalam hal yang sifatnya teori gitu ya, hal-hal yang sifatnya umum gitu ya, ahli-ahli ya tentu bisa saja itu jadi pengecualian, tapi tetap kalau mau ya itu kan bisa diparafrase ya, bisa dibahasakan sendiri. Oke, yang keempat, nah ini sebenarnya mahasiswa digital istilahnya ya, yang paling banyak menggunakan ini ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang seperti ini kan bisa dideteksi juga ya, kalau dosennya juga punya kemampuan itu ya. Nah, kalau saya memang tidak melarang mahasiswa menggunakan ini, tetapi juga tidak menganjurkan 100%. Harus ini untuk membantu saja gitu ya. Misalnya yang tadi yang sifatnya teori ya, sifatnya literatur review gitu. Nah, itu kan bisa kita menggunakan AI ini supaya dia tidak terbaca plagiat ya. Jadi makanya saya gunakan kata pandai-pandai menggunakan AI ya. Nah, namun juga kalau menggunakan AI ya, itu usahakan juga seperti yang pertama tadi, gunakan bahasa asing ya. Nah, terkadang juga kalau AI, kalau dia tetap berbahasa Indonesia, kan dia mengutip juga sumber-sumber yang ada kan. Nah, tetap juga dia terbaca plagiat ya. Ditambah lagi dia terbaca menggunakan AI. Nah, itu saya pikir. Dan yang kelima, semangat dan fokus ya. Nah, intinya memang jangan banyak tiduran di kos ya. Jangan banyak malasnya, jangan banyak mainnya ya, harus semangat dan fokus. Itu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan ya, dan boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.